Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira falam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, anak-anak yang soleh, duduk yang rapi, isi sop yang kosong yang di depan. Bersyukur kita kepada Allah karena mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang tidak pernah akan berakhir. Terus kita upayakan, kita ikhtiarkan agar sekecil apapun nikmat dan karunia itu tidak ada satupun yang kita lupakan, apalagi jika nikmat itu tak terhingga jumlahnya. Salawat dan salam semoga Allah surah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi uswah dan qudwah hasanah. Ajarannya menjadi acuan umat manusia sepanjang zaman. Hadirin sekalian, ciri abad terakhir adalah tidak jelasnya masa depan, karena selalu menghadirkan kerisauan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan terkadang ketakutannya secara berlebih-lebihan oleh hasil kerja dan perbuatannya sendiri. Orang menguasai sains dan teknologi itu diperintah oleh agama. Bagaimana Allah memanggil, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Seluruh jagat raya ini bisa kita lintasi, kita lampaui dengan kemampuan sains dan teknologi. Tetapi ketika teknologi mencapai puncaknya yang terus diupdate makin tingkat tinggi, kita menyaksikan saat ini manusia takut akan buatannya sendiri. Dengan serba praktis, serba otomatis, serba elektronis yang disebut era digital, telah menjadi bukti apa yang sulit buat kita hari ini. Menolong orang, bisa lewat m-banking, bisa membantu orang, bisa melepas kemiskinan orang, bisa membuka peluang hidup baru, lapangan kerja baru, untuk mungkin berikan beasiswa, atau mungkin juga memberikan bekal-bekal khusus kepada para siswa. Saat-saat yang bersamaan, ternyata juga bisa hancur seketika dengan teknologi canggih itu. Apa sulitnya negara dengan negara berseteru yang tidak pernah akan berakhir. Dan itu sebetulnya ujung-ujungnya hanya rebutan kepentingan nafsu. Dan nafsu itu yang menggerakkannya adalah setan. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 60 surat Yasin ini sangat familiar, sering kita baca. Allah sudah memerintahkan kepada anak cucu Nabi Adam, ya manusia,
agar tidak menyembah setan, memperturutkan hawa nafsu, memuaskan segala keinginan, menguasai dunia. Semua orang, bahkan semua negara ingin seperti itu. Padahal kalau kita menyembah setan, innahu lakum aduwwum mubin, setan yang bermuara pada nafsu itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Orang pinter teknologi sekarang takut sama teknologi itu sendiri. Orang bisa menciptakan temuan baru, orang takut dengan temuannya sendiri. Karena memang ilmu diserahkan kepada manusia tidak punya arti apa-apa kalau nilai-nilai keimanan, ketakwaan, spiritualitas itu lepas begitu saja. Ilmu itu hanya alat, ilmu itu hanya media untuk menguasai dunia ini, seperti Allah telah berikan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Tetapi kalau ilmu dipertuhan, teknologi terlalu dibanggakan, maka masa depan kita semakin tidak jelas. Dengan kekuatan satu jarinya, negara dihantam negara lain, bisa hancur seketika. Jangan dikira mengendalikan rudal itu butuh tenaga, hanya tekanan satu jari bisa melepas ribuan rudal ke negara tertentu. Jadi apa artinya ilmu kalau buat menghancurkan, buat menghabiskan kehidupan ini? Menjadi celakalah ilmu itu, menjadi tantangan tersendiri. Bahkan di ayat 65-nya Allah katakan bahwa pada hari kiamat nanti ditutuplah mulut-mulut mereka, tetapi tangan mereka lah yang bicara dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mafsadat dan madaratnya serta manfaatnya, peluang dan tantangannya sudah kita rasakan sendiri. Tetapi kekhawatiran secara berlebihan juga tidak diperlukan, hanya perlu penguatan bahwa kemampuan manusia di bidang sains dan teknologi. Sekarang sudah ada gerakan dakwah digital, itu harus mampu mengimbangi kepada anak-anak sekolah kita, para santri kita di pesantren, para mahasiswa di perguruan tinggi. Jangan habiskan tiap hari kerjanya cuma main ponsel, habis waktu kita, nggak ada buat ngaji, nggak ada buat belajar, nggak ada buat menghafal. Tiap hari cuma mengikuti program-program mereka. Bahkan bukan cuma itu, berapa duit yang kita keluarkan untuk beli kuota, beli pulsa, lebih dari infak yang dibutuhkan untuk umat dan bangsa ini. Istimewa dalam gerakan Islam, di sana sini masih membutuhkan dana yang besar. Saatnya kita melakukan efisiensi, bukan memerangi, tapi mengendalikan diri kita supaya kita tidak memperturutkan hawa nafsu dengan menuhankan ilmu, mendewakan teknologi. Akhirnya agama kita tinggalkan bersama-sama tanpa sadar. Inilah yang harus kita bangkitkan, sehingga ketakwaan hari ini, takut kita bukan tidak memiliki masa depan, tapi takut Allah murka kepada kita, takut Allah benci kepada kita, takut Allah menurunkan azabnya kepada kita, karena ilmu pengetahuan tidak menghasilkan kemaslahatan, yang ada kerusakan dan kerusakan lingkungan, sumber daya alam, permusuhan antar manusia, menghabisi nyawa manusia, kesenjangan sosial, ketidakadilan lahir di mana-mana. Hanya kepada Allah kita bermohon, Allah seluruhnya yang bisa menyelesaikan, tetapi tentu harus ada ikhtiar yang nyata dari kita. Kita bekerja, jangan lupa berdoa. Kita punya ilmu yang canggih dengan teknologinya, jangan lupa iman takwa harus kita perkokoh sebagai ikatannya. Kita juga punya kadang-kadang lemahnya empati, bahkan egosentris yang sangat menonjol di antara kita, karena individualisme yang dilandasi oleh materialisme itu sudah mengoyak. Pada saat yang bersamaan, akhlak kita harus ditampilkan dalam kehidupan. Bukankah dua orang sedang berendeng, kalau handphonenya bunyi, dia langsung melayani handphonenya dan meninggalkan teman yang berendeng itu? Betapa sombongnya manusia itu. Bahkan tidak jarang orang
ngobrol itu bukan dengan teman sebelahnya, tapi dengan handphone yang dia bawanya, sehingga temannya tidak diajak bicara dari tadi. Itu kan egoisme, kesombongan yang dilarang oleh agama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan anak-anak generasi muda kita, anak sekolah kita, anak didik kita, yang diawali oleh para pendidik dan tokoh-tokohnya, berikan contoh teladan, tidak menghabiskan ilmu untuk kepentingan merusak agama, meninggalkan moral-moral, tetapi bagaimana dengan ilmu kita lebih beriman, bertakwa, berakhlak mulia untuk membangun Islam yang makin maju di masa akan datang. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inti persoalan karena yang merekayasa, yang selalu mengupdate, yang lebih canggih pengendalinya orang-orang kafir yang anti-Islam, sehingga setiap program-program baru umat Islam hanya menjadi konsumen abadi, tidak bisa menciptakan aplikasi dan program sendiri. Saatnya kita kuasai ilmu teknologi supaya kita bisa mengikuti perkembangan tanpa menghanyutkan kepentingan-kepentingan yang mendasar tauhid iman kita kepada Allah, ibadah kita hanya kepadanya, akhlak yang mulia yang dibutuhkan dalam kehidupan. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilafan kita. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah. Allah